Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Nova Amelia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit membagikan ilmu kepada teman-teman semua, khususnya mengenai ilmu matematika, bilangan bulat dan pecahan. Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat netral yaitu 0, dan himpunan bilangan bulat positif. Ada beberapa langkah pengoperasian bilangan. Langkah pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi bilangan yang ada dalam tanda kurung. Langkah kedua, kerjakan perpangkatan atau penarikan akar. Langkah ketiga, kerjakan perkalian atau pembagian. Jika ada keduanya, maka lakukanlah sesuai dengan urutan penulisan. Langkah keempat, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jika ada keduanya, maka kerjakanlah sesuai dengan urutan penulisan. Contohnya yaitu tentukan hasil dari 8 ditambah negatif 12 dibagi 4 dikali 3. Maka di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian, di mana negatif 12 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah negatif 3. Karena di sini ada perkalian, maka kita fokus dulu ke perkalian. Jadi, negatif 3 dikali 3, hasilnya adalah negatif 9. Lalu kita operasikan dengan penjumlahan yang di awal, yaitu dengan 8. Sehingga 8 dikurangi 9, hasilnya adalah negatif 1. Ada beberapa perubahan tanda pada operasi bilangan bulat atau pecahan. Bilangan bertanda sama jika dioperasikan dengan perkalian atau pembagian menghasilkan bilangan bernilai positif. Bilangan berbeda tanda jika dioperasikan dengan perkalian atau pembagian akan menghasilkan bilangan bernilai negatif. Operasi penjumlahan atau pengurangan tidak mengenal perubahan tanda. Ini contoh latihan soalnya, yaitu pertama, dalam kompetensi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak menjawab 0. Dari 40 soal yang diberikan, Andi menjawab benar 31 soal dan salah 6. Skor yang diperoleh Andi adalah, maka kita dapat selesaikan yang pertama, yaitu karena di sini tertera jawaban benar adalah 31 soal dan nilainya yang benar adalah 4, maka kita kalikan jumlah benar dengan skorannya 4, yaitu 31 dikali 4 sama dengan 124. Yang kedua, karena Andi menjawab 6 salah, maka mendapatkan nilai negatif 2, maka di sini 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Karena ini jumlah soalnya 40 soal dan Andi hanya menjawab benar 31 soal dan salah itu 6, maka yang tidak dijawab adalah 3 soal. Dan di sini diketahui bahwa jika tidak menjawab diberi nilai 0. Maka di sini 3 soal dikali 0 nilainya 0. Nah, kita hitung total skornya, sehingga 124 ditambah negatif 12 ditambah 0, hasilnya adalah 112, maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu ini soalnya termasuk tipe yang mudah, dimana tentukan hasil dari negatif 20 ditambah 7 ditambah dalam kurung 7 ditambah dalam kurung negatif 3 dikali 3. Maka di sini yang diutamakan terlebih dahulu adalah yang dalam tanda kurung. Karena di sini ada perkalian, maka kita utamakan terlebih dahulu mengenai perkalikan. Sehingga di sini negatif 3 dikali 3 hasilnya adalah negatif 9. Lalu di sini ada, karena dalam kurungnya itu di sini operasi ini adalah dalam kurung, maka kita operasikan dulu yang terlebih dahulu yang dalam kurung, sehingga 7 ditambah negatif 9 sehingga menghasilkan negatif 2. Maka dari sini kita dapat kerjakan sesuai dengan urutan penulisan, dimana negatif 20 ditambah 7 ditambah negatif 2 dan hasilnya adalah negatif 15, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B
dan B bukan merupakan faktor dari A serta B tidak sama dengan 0. Ada beberapa operasi bilangan pecahan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Dua bilangan pecahan jika dijumlahkan, maka penyebutnya harus disamakan dengan menentukan KPK. Nah, contohnya yaitu di sini A per B ditambah C per D. Maka di sini kita tentukan KPK dari B dan D. Misalkan yaitu B, D. Maka di sini kita tinggal mengoperasikan seperti bilangan pecahan pada umumnya. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Dua bilangan pecahan jika dikurangi, maka penyebut harus disamakan dengan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ini sama halnya dengan penjumlahan, hanya saja di sini tipenya adalah dikurangin. Yang ketiga ada perkalian. Perkalian yaitu misalnya dengan A per B dikali C per D, maka akan menghasilkan A kali C per B kali D. Pada operasi perkalian ini kita hanya mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Pada pembagian di sini kita pada salah satu ruas, tepatnya di ruas sebelah kanan, kita balik tandanya sehingga akan menghasilkan tanda perkalian. Nanti kita kerjakan seperti halnya seperti operasi perkalian. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan hasil dari 2,5 dibagi 1/4 dikurangi 2/8. Maka di sini kita ubah bilangan pecahan campuran ini menjadi bilangan pecahan seutuhnya. Karena di sini itu ada bilangan bulat bercampur dengan pecahan, maka langkah awalnya adalah kita ubah dengan semua bentuk menjadi pecahan. Nah, 2/1/2 itu menjadi 5/2, 1/4 menjadi 5/4, dan negatif 2/1/8 menjadi negatif 17/8. Lalu setelah itu kita operasikan bilangan operasi pembagian terlebih dahulu, dimana di sini 5/2. Nah, karena di sini ada operasinya adalah pembagian, maka di sini kita dibalik menjadi 4/5. Lalu kita kurangi dengan 17/8. Nah, kita operasikan terlebih dahulu pada bilangan perkalian. Nah, hasilnya adalah 5 kali 4 20, 2 kali 10, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 20/10. Hasilnya adalah 2. Jadi di sini kita dapat langsung kita kurangin, yaitu menghasilkan negatif 1/8. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal kedua, yaitu ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta. Untuk biaya sekolah anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Biaya untuk keperluan dapur adalah, maka di sini kita hitung dulu gaji ibu 1 bulan. Karena di sini ketentuannya adalah 2 bulan, maka untuk kita menghitung gaji selama 1 bulan, kita dibagi dengan bagi 2 atau dengan kalikan setengah. Jadi setengah dikali 3 juta menghasilkan 1.500.000. Jadi di sini diketahui bahwa gaji ibu selama 1 bulan adalah 1.500.000. Lalu untuk menghitung biaya sekolah, maka di sini kan tertera bahwa biaya sekolahnya harus dibayar sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Maka di sini 4/5 dikali dengan gaji 1 bulan yang tadi awalnya yaitu sudah ketemu 1.500.000. Maka 4/5 dari 1.500.000 adalah 1.200.000.
Nah, untuk keperluan belanja dapur, ia harus mengeluarkan sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Jadi, biaya dapur adalah 1,5 dikali dengan biaya sekolah. Karena biaya sekolah di sini tertera sebesar 1.200.000. Maka tinggal kita kalikan 1,5 dikalikan dengan Rp 1.200.000. Maka menghasilkan dengan senilai 1.800.000. Jadi jawabannya adalah yang C, 1.800.000. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu Anita memiliki pita sepanjang 15 1/2 meter. Kemudian ia membeli lagi pita sepanjang 2/3 meter. Anita menggunakan pita miliknya sepanjang 9 1/4 meter untuk membuat bunga. Panjang pita Anita yang tersisa sekarang adalah, maka untuk pembahasannya yaitu kita operasikan dulu bilangan-bilangannya, yaitu 15 1/2 ditambah 2 2/3. Kenapa di sini 2 ditambah? Karena si Anita membeli lagi dan otomatis pitanya bertambah, jadi kita dijumlah. Lalu dikurangi 9 1/4. Kenapa dikurangi? Karena ia telah menggunakan pitanya. Dan panjang pita Anita yang tersisa adalah, maka kita tinggal operasikan bilangan ini. Dan kita di sini kumpulkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, yaitu 15 ditambah 2 dikurangi 9 dan ditambah setengah ditambah 2/3 dikurangi 1/4. Lalu kita jumlahkan dan kita operasikan. 15 tambah 2 dikurangi 9 itu hasilnya 8, dan 1/2 ditambah 2/3 dikurangi 1/4. Kita samakan penyebutnya sehingga hasilnya adalah, total semuanya adalah 8 11/12. Maka jawabannya adalah yang D, 8 11/12 meter. Nah, ini adalah ada beberapa soal pengayaan yang bisa teman-teman kerjakan setelah tadi yang sudah dijelaskan. Dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua, bisa dikerjakan soalnya dan bisa jawab di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.